Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini, minggu ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, segala kebaikan dan kemurahan-Mu sudah kami rasakan di dalam hidup kami. Oleh karena itu kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas segala pekerjaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Dan sekarang kami rindu Tuhan, Engkau terus bekerja di dalam kami, di dalam hidup kami melalui firman-Mu. Mari Engkau mempersiapkan hati pikiran kami, sehingga kami mampu memahami perkataan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami mampu melakukan menaatinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan boleh hidup di dalam diri kami, sehingga kami boleh mengalirkan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Perlengkapi kami di dalam firman-Mu melalui Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Ya, tema kita pada hari ini Bapak Ibu, menerima aliran hidup dari roh, yang diambil dari Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Firman Tuhan berkata, "Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, 'Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.' Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus di dalam menyatakan dirinya sering memakai kiasan-kiasan di dalam perumpamaan untuk menyampaikan pesan yang dia berikan supaya mudah dimengerti, gampang dimengerti oleh para pendengarnya, oleh murid-muridnya. Ia sering menggambarkan dirinya sebagai roti hidup, roti yang memberikan kehidupan bagi kita. Ia juga pernah menggambarkan dirinya sebagai pohon anggur, di mana ketika ranting boleh melekat pada pohonnya maka akan berbuah dan hidup. Dan sekarang dia berbicara bahwa dia adalah air. Dalam percakapan di dalam Yohanes pasal 4 dengan perempuan Samaria, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai air hidup, di mana orang yang meminum darinya akan mengalami hidup, dan hidup itu akan mengalir melalui orang yang percaya kepada Yesus. Dan orang yang minum dari air yang dinyatakan oleh Yesus tidak akan pernah haus tidak akan pernah haus di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu, sering memang dalam perjalanan hidup kita sering merasa khawatir, merasa keletihan, merasa mengalami kekosongan di dalam hidup kita. Merasa begitu lelah akan hidup ini. Nah, di dalam keadaan seperti itu Yesus datang kepada kita. Yesus berbicara, menawarkan dirinya, memberikan solusi bagi kita. Bukankah Yesus di dalam Matius pasal 5 mengatakan apa? Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu, akan memberikan kelegaan bagimu. Saya memiliki pemahaman ketika seseorang mengalami keletihan, apakah karena perjalanan jauh, apakah karena melakukan pekerjaan yang berat, hal yang paling dibutuhkan oleh orang adalah apa? Air minum. Yang pertama dicari orang adalah apa? Air minum. Air di dalam keletihan, di dalam kecapean kita, itu akan memberikan tenaga, itu akan memberikan kesegaran, itu akan memberikan kesukaan bagi kita. Karena apa? Air itu bisa menghilangkan rasa letih, rasa lelah, rasa capek kita. Itu yang digambarkan oleh Yesus pada saat ini kepada murid-muridnya. Barang siapa minum dariku, ya, barang siapa minum
Dia tidak akan pernah hangus, tetapi di dalam dirinya akan ada kehidupan, akan ada kekuatan, dan kekuatan itu akan mengalir di dalam dirinya. Karena apa? Sumbernya. Yang pertama sumbernya adalah siapa? Allah sendiri, Yesus Kristus sendiri. Kalau kita melihat air di dalam kehidupan kita sehari-hari, mata air, di kampung kami ada mata air yang sangat jernih, tapi lama-kelamaan makin lama makin sedikit dan akhirnya kering. Apa yang bisa ditawarkan oleh dunia ini memberikan kelegaan bagi kita, itu suatu saat akan bisa habis. Tetapi apa yang ditawarkan oleh Yesus sendiri bagi kita adalah apa? Hidupnya sendiri, dirinya sendiri, kuasanya. Bahwa kuasa itu tidak akan pernah berhenti. Artinya sumber kelegaan kita ketika kita meletakkannya di dalam Tuhan, maka itu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah padam. Maka Yesus katakan apa? Barang siapa yang datang kepadaku, ya, dia tidak akan pernah ditolak. Tetapi dia akan memperoleh kebahagiaan, dia akan memperoleh kelegaan. Maka Yesus mengatakan berbahagialah orang yang tidak menolak aku dan tidak kecewa. Jadi orang-orang yang akan mengalami penghiburan, orang-orang yang akan mengalami kelegaan, orang-orang yang akan mengalami kekuatan baru di dalam hidupnya sehari-hari adalah orang yang selalu dekat, lekat, dan bersatu bersama dengan Kristus di dalam hidupnya. Karena apa? Sumber kekuatannya berasal dari Allah, sumber hidup kita. Sumber kekuatannya berasal dari Tuhan, di mana kasihnya, kuasanya tidak akan pernah berakhir. Jadi apa yang dijanjikan oleh Yesus bagi kita, barang siapa haus, barang siapa letih, barang siapa mengalami banyak pergumulan di dalam hidupnya, maka datanglah kepadaku, kata Yesus, dan mari minum. Dan saya meyakini ada sesuatu bagian di dalam hidup kita yang di mana itu boleh hanya bisa diisi, hanya bisa dipuaskan oleh kuasa Tuhan sendiri. Banyak orang di tengah-tengah dunia ini mencari kepuasan, mencari penghiburan dengan apa yang bisa diberikan oleh dunia ini. Banyak orang mencari kepuasan dengan apa? Traveling kemana-mana. Banyak orang mencari kepuasan dengan apa? Berpesta pora. Banyak orang mencari kepuasan apa? Dengan berusaha mencari kekayaan yang banyak, kedudukan yang tinggi. Tetapi pada akhirnya selalu ada bagian dari hidupnya, selalu ada bagian di dalam dirinya yang tidak pernah dipuaskan, hanya boleh diisi, dipuaskan, dipenuhi oleh kuasa Allah, anugerah Allah. Itu makanya dapat kita melihat banyak orang di dunia ini, sekalipun dia sering jalan-jalan, sekalipun dia sering berpesta pora, sekalipun dia sering pergi kemana-mana, sekalipun dia memiliki harta yang banyak, sekalipun dia memiliki jabatan pengaruh yang besar, tetapi selalu ada kekosongan yang tidak pernah terpuaskan di dalam dirinya. Selalu ada masalah yang selalu tidak bisa diselesaikan oleh dirinya. Karena apa? Itu hanya boleh dikerjakan di dalam anugerah Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Air. Kalau kita berbicara tentang air, air selalu bergerak mengisi ruang-ruang yang kosong. Sekalipun itu kecil, dia akan selalu bekerja di sana. Begitulah kuasa Allah. Dia mampu mengisi sekecil apapun kekosongan di dalam hidup kita, sesulit apapun keadaan di dalam hidup kita, kuasa Allah selalu bisa bekerja di sana, memberikan kelegaan, memberikan kepuasan, memberikan kesejukan di dalam hidup kita. Air, ya, tembok bisa ditembus, batu bisa dihancurkan, segala sesuatu bisa dilewati. Air sekalipun pelan-pelan bisa meresap kemanapun.
Begitulah kuasa Allah sanggup melakukan apapun di dalam hidup kita. Dengan apa? Jika kamu datang kepadaku, jika kamu mau minum dariku. Artinya apa? Kita mau menyerahkan seluruh hidup kita dikelola oleh Allah. Kita mau hidup kita sepenuhnya diatur, dimanajemen oleh Tuhan. Dan ada kerendahan hati dalam hidup kita untuk tunduk kepada arahan, didikan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga itu mengarahkan kita menikmati kebahagiaan, menikmati kesejukan, menikmati kelegaan di dalam hidup kita yang hanya boleh dikerjakan oleh Allah sendiri di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, mungkin banyak sekarang pergumulan di dalam hidup kita dan kita tidak tahu jalan keluar dan solusi di dalam hidup kita. Mengikut Tuhan bukan berarti tidak pernah salah, karena di dalam kelemahan kita sebagai berdosa. Tetapi ketika kita mau hidup menurut didikan Tuhan, arahan Tuhan seperti air yang mengalir mengikuti alirannya yang pada akhirnya akan menuju ke laut. Demikianlah juga hidup kita sebenarnya ketika kita mau diarahkan, mengalir berjalan bersama dengan Tuhan. Maka akhirnya akan mencapai tujuan di dalam hidup kita yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya banyak belajar dari tokoh Abraham di mana dia mau mengikuti Tuhan, mengikuti arahan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam hidupnya. Dan pada akhirnya apa? Apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam hidupnya itu boleh tergenapi, itu boleh terlaksana. Sekalipun dia pernah melakukan kesalahan di dalam hidupnya, tapi karena ketaatannya kepada Tuhan, ketundukannya, kerendahan hatinya kepada Tuhan, Tuhan boleh memulihkan seluruh hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang dalam hidupnya. Demikianlah kiranya orang percaya yang membiarkan Allah bekerja, membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam dirinya, maka dia akan berjalan mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan di dalam hidupnya. Dan kita lihat di sini, siapakah yang dapat berjalan bersama dengan Tuhan? Yang dikatakan oleh Yohanes, barang siapa yang percaya bahwa Roh Kudus itu akan dianugerahkan, akan diberikan kepada siapa yang percaya kepadanya. Apakah semua orang boleh merasakan pekerjaan tuntunan pimpinan Roh Kudus? Alkitab mengatakan hanya ketika kita mau percaya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, disitulah Roh Kudus bekerja di dalam kerendahan hati kita. Disitulah kuasa Tuhan bekerja. Ketika kita membiarkan Tuhan mengelola, mengatur hidup kita, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Dan di dalamnya lah terpancar kehidupan yang sesungguhnya, terpancar kehidupan yang sebenarnya, hidup yang berasal dari anugerah Allah, hidup yang berasal dari kemurahan Tuhan, di mana Roh itu menjadi sumber kehidupan bagi kita. Sehingga apa? Kehidupan itu akan mengalir. Kalau kita melihat salah satu juga sifat air, air itu adalah memberikan kesegaran di sekitarnya. Air itu selalu memberikan kehidupan di dalam lingkungannya. Kita bisa melihat di sepanjang aliran sungai, setiap tanam-tanaman begitu tumbuh subur dan hijau. Nah, itu juga yang mau dinyatakan oleh firman Tuhan hari ini. Ketika kita membiarkan Roh Allah bekerja di dalam hidup kita, ketika kita membiarkan hidup kita dituntun oleh Tuhan, maka hidup kita itu juga akan memberikan pengaruh yang menyejukkan, menyegarkan bagi orang-orang di sekitar kita. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, sebab buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Orang percaya
yang hidupnya dipimpin, dituntun penuh oleh kuasa Roh Kudus di dalam hidupnya, itu akan hidup dan memberikan buah bagi orang-orang di sekitarnya. Melalui apa? Praktek hidup yang mengasihi, perkataan yang terkendali, perkataan yang juga menyejukkan, menyegarkan, membangun orang-orang di sekitarnya. Kehidupan orang percaya itu selalu seharusnya memberikan dampak yang baik, dampak yang positif di tengah-tengah lingkungannya, memberikan kehidupan yang baik di dalam kehidupannya. Sehingga apa? Kehidupan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi kehidupan itu juga berpengaruh bagi orang lain, sehingga orang lain juga dapat menikmati hidup. Itulah pekerjaan, itulah hidup orang percaya. Sama seperti Kristus hidup bukan untuk dirinya, demikian juga orang percaya ketika dia hidup di dalam Tuhan, ketika dia hidup di bawah kuasa penuh Allah, maka seharusnya dia hidup itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia hidup bukan hanya menikmati anugerah Tuhan semata untuk dirinya sendiri, tetapi juga dia hidup untuk mengalirkan kasih Tuhan, untuk mengalirkan kuasa Tuhan, untuk mengalirkan anugerah Tuhan, sehingga orang-orang di sekitarnya juga dapat menikmati kehidupan. Banyak orang sekarang sering merasa hidupnya sia-sia. Karena apa? Banyak kebutuhan di dalam hidupnya. Kebutuhan yang paling utama di dalam hidupnya itu tidak terpenuhi. Kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk dihormati, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan yang berkaitan dengan, bukan berkaitan dengan jasmani, makan, minum, tapi kebutuhan akan kerohanian kita, kebutuhan akan psikologi kita. Dan akhirnya banyak orang merasa depresi, tertekan, dan tidak menemukan jawaban di dalam dunia ini. Karena apa? Dunia yang jahat, dunia yang penuh dosa, itu memang tetap akan melakukan segala sesuatu demi dirinya. Nah, disitulah peran orang percaya. Karena untuk itulah Yesus datang. Untuk memberikan jawaban, untuk memberikan solusi, untuk memberikan kelegaan bagi orang-orang yang mau datang kepadanya. Ya. Seburuk apapun kehidupan kita, separah apapun kerusakan yang terjadi di dalam hidup kita, sekalipun dunia ini menolak kita dan sekalipun dunia ini tidak dapat menerima kita atau memenuhi segala kebutuhan kita, tetapi di dalam Kristus, di dalam Tuhan, Yesus sudah berjanji, orang yang datang kepadaku tidak akan pernah kutolak. Orang yang mau datang dan percaya kepada Kristus, dia tidak akan pernah ditolak, tetapi dia akan diterima, dikasihi dan dipuaskan dan dilegakan oleh anugerah, oleh kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Sehingga melalui kasih Kristus, melalui anugerah dan karya Kristus, di sanalah kita dapat menikmati hidup yang sesungguhnya. Di sanalah kita dapat menikmati hidup yang sebenarnya bersama dengan Tuhan. Karena apa? Ada roh sumber hidup di dalam hidup kita yang terus menolong kita, yang terus menghibur kita, yang terus menuntun dan mengajari kita ketika kita mau tunduk kepada Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga dengan anugerah Tuhan kita juga disuruh Tuhan melakukan apa yang sudah Dia kerjakan di dalam hidup kita. Sudah seharusnya gereja dan orang percaya itu tidak akan pernah menolak orang yang datang. Sudah seharusnya tugas gereja dan orang percaya itu selalu memberikan penghiburan dan kekuatan bagi orang-orang yang merasa berbeban berat. Sudah seharusnya tugas orang percaya dan tugas orang gereja
untuk memancarkan kehidupan dan kasih bagi orang-orang di sekelilingnya. Karena memang untuk itu kita dipanggil oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus yang dijanjikan bagi orang-orang percaya, bagi murid-muridnya. Roh Kudus itu yang akan memberikan kehidupan yang baru di dalam hidup kita ketika kita mau percaya kepada Tuhan di dalam hidup kita. Roh itu juga akan menuntun, mengajari kita. Tetapi satu hal yang sulit bagi kita adalah apa? Kita sulit untuk merendahkan diri. Kita sulit untuk tunduk kepada Tuhan. Karena di dalam diri kita ada kedagingan, ada dosa, ada keinginan-keinginan yang bertentangan dengan keinginan-keinginan Roh Kudus di dalam hidup kita. Keinginan daging kita itu selalu berkaitan dengan keinginan untuk melakukan dosa. Tetapi keinginan roh itu adalah apa? Melakukan kebenaran dan tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya Yesus berkata, roh memang penurut tapi daging lemah. Roh Kudus itu tunduk kepada Allah. Roh itu mengajari, menolong kita untuk tunduk kepada Allah. Tetapi kelemahan kita di dalam dosa, di dalam daging, itu sering membuat kita melakukan yang justru bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Maka kita perlu belajar, perlu berlatih untuk merendahkan diri, perlu berjuang untuk menundukkan hidup diri kita di hadapan Tuhan. Supaya apa? Hanya di dalam kerendahan hati, hanya di dalam kerendahan hati, pimpinan Tuhan, kuasa Tuhan boleh bekerja di dalam hidup kita. Ya. Hanya di dalam orang yang mau merendahkan dirinya, merendahkan hatinya di hadapan Allah, yang akhirnya boleh merasakan ya, pimpinan Tuhan. Sehingga di sanalah kuasa Tuhan boleh mengalir dalam hidupnya. Dan sehingga kita juga boleh memancarkan kehidupan itu, memancarkan kasih itu, anugerah itu bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan apa? Memberikan topangan, memberikan semangat, memberikan dukungan, dan memberikan segala sesuatu yang membangun bagi orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur untuk kehidupan kami, kehidupan kekal yang Engkau janjikan bagi orang-orang percaya. Kami bersyukur untuk jaminan pimpinan Tuhan bagi orang-orang yang percaya, yang mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau sungguh-sungguh terus hari lepas hari menolong kami, membimbing kami dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan, di dalam banyak pergumulan pada saat ini, di dalam banyak kebutuhan pada saat ini, biarlah kuasa-Mu terus bekerja di dalam hidup mereka. Hamba-Mu tidak dapat menyebutkan mereka satu persatu, tetapi semua nama mereka itu tertulis di dalam hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Jika ada kekosongan di dalam hidup mereka, biarlah Roh-Mu yang kudus memenuhi, memenuhinya. Jika ada yang mengalami kelesuan, biarlah Engkau memberikan kelegaan. Jika ada yang mengalami Tuhan minder, kerendahan hati oleh karena perlakuan orang-orang di sekitarnya, biarlah kasih-Mu mengangkat mereka. Segala sesuatu yang sudah hancur di dalam hidup kami, segala sesuatu yang sudah rusak di dalam hidup kami, biarlah Tuhan pulihkan di dalam anugerah-Mu, sehingga Tuhan kehidupan yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan itu boleh nyata di dalam hidup kami. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu, biarlah mereka senantiasa tetap bergantung penuh kepada anugerah Tuhan di dalam segala pergumulan mereka. Berkati seluruh gereja-Mu Tuhan, sehingga boleh tetap mengarahkan mata dan pandangan pengharapan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang kasih-Nya tidak akan pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Ini Tuhan doa permohonan kami. Berkati negara kami, berkati pergumulan negara kami secara khusus untuk virus COVID. Berkati tim medis dan aparat keamanan yang bekerja, sehingga mereka tetap
dikuatkan oleh karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalam mereka. Inilah doa kami Tuhan, yang kami nyatakan kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa kepadamu. Amin.